masih punya SIM, masih ketertibannya masih ada ya. Kalau tidak ada sudah semrawut ya. Jadi Mas jangan salah kaprah sendiri. Ambulan itu sudah prioritas, pasti prioritas. Kalau ada yang ngalangin juga mungkin mobil itu bisa ditabrak ambulan karena ambulan sudah itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ferdi. Dia baru beres ngisi bensin. Jadi seperti biasa, bukan seperti biasa sih. Jadi hari ini saya gak akan escort dulu. Mau mencoba membahas yang sedang ramai perbincangan di video sebelum ini. Oke. Jadi saya mau mencoba membahas perihal escorting begitu. Jadi di daerah Padalarang dan juga Kabupaten Bandung Barat ya, Padalarang ke sana sedang menjadi ramai perbincangan masalah escorting. Nah, masalah escortingnya itu ya seperti di video tadi, itu adalah salah satu klub relawan dari daerah Padalarang yang juga satu klub dengan saya begitu. Nah, dia itu ya seperti biasa sedang giat, sedang melakukan pengawalan. Bukan pengawalan sih ya, untuk di grup kita atau di klub kita itu namanya bukan pengawalan sih ya, dengan diganti menggunakan kata jadi mendampingi begitu. Nah, NASA itu kan ya teman saya itu yang ada di video sebelum ini itu kan yang tadi, dia itu sedang melakukan giat 91, melakukan pendampingan ambulan di simpang Cimareme itu. Dia diberhentikan. Nah, menurut penjelasan dari pihak kepolisian itu yang video itu tadi itu, jadi si polisinya itu menegur NASA gitu dengan mengatakan bahwa ya dimarahi lah ya. NASA itu ditegur ya karena memang NASA melakukan pengawalan, melakukan pendampingan ambulan begitu. Nah, di sisi lain saya sebagai, tapi di sini saya tidak akan membela pihak polisi ataupun pihak relawan. Jadi yang namanya kita bahas itu berarti kita akan mencoba menengahi begitu. Bukan sebagai pencari solusi, namun bisa dijadikan sebagai ya begitulah gitu. Jadi saya selaku relawan itu sepatutnya itu sedang vakum dalam bidang escorting sosial itu. Dalam bidang sosial ini saya sedang vakum karena kan ya memang kondisi di daerah Kabupaten Bandung Barat itu sedang tidak kondusif masalah escorting itu. Jadi banyak kepolisian yang tidak mau, yang dikatakan dalam video itu pihak kepolisian itu menyatakan bahwa banyak laporan dari masyarakat gitu. Banyak laporan dari masyarakatnya itu seperti apa? Banyak yang melaporkan bahwa banyak yang melakukan pengawalan namun arogan. Ya, kita garis bawah itu dengan kata arogan. Bukan dari klub, mungkin dari pengendara yang menganut jiwa sosialnya tinggi, tapi
dengan cara yang salah, mohon maaf. Karena mereka itu kan hanya jiwa sosialnya saja yang tinggi, tapi tidak dengan latihan, tidak ada ikut pelatihan ataupun tidak, mungkin belum terbiasa melakukan pengawalan. Nah, banyaknya laporan dari masyarakat itu karena yang melakukan pengawalan itu dengan cara arogan dan juga ya mungkin tidak sopan lah menurut saya dalam bidang escorting itu. Karena dalam bidang escorting itu, karena kan kita sosial juga, yang patut kita garis bawahi itu dan kita wajib menjadi SOP itu adalah menghormati pengguna lain, pengguna jalan lain, dan juga ya menghormati sesama jalan, namun meminta untuk memprioritaskan kendaraan begitu. Ya ambulan seperti itu. Karena memang Indonesia ini hari ini tuh, mungkin bukan Indonesia sih ya, Kabupaten Bandung Barat itu mungkin sedang berduka masalah escorting gitu. Karena di video tadi itu polisinya tuh menyatakan bahwa cenah begini, kamu melakukan gini ngapain cenah, kamu emangnya pekerjaan cenah, cuman gini-gini doang ngabisin bensin. Nah gitu kan. Mungkin kepolisian, maksud saya gini, kepolisian itu pasti mengerti lah ya masalah escorting, bukan masalah relawan maksudnya tuh. Apa arti dari relawan itu, mungkin maksud saya itu mengerti, tapi patut kita garis bawahi, mungkin kepolisian itu karena beginilah aturannya itu bagi warga sipil itu tidak boleh melakukan pengawalan kecuali dari anggota kepolisian begitu. Karena yang memang yang berwenang dan juga yang berwajib melakukan pengawalan itu hanya pihak kepolisian begitu, kita garis bawahi. Oke, kita lanjut bahas ke polisinya kan. Polisi itu mengapa mereka memberhentikan yang mendampingi ambulan? Karena mereka itu ditugaskan, karena mereka juga mereka bisa bertugas itu karena di bawah undang-undang dasar, di bawah peraturan. Mereka juga karena mereka penegak hukum yang menegakkan hukum yang benar begitu. Nah, menegakkan hukum yang benar dengan cara ya memberhentikan yang mendampingi ambulan atau yang lainnya lah. Kita kan sedang membahas escortingnya. Jadi mungkin escorting ini kepolisian juga mungkin mengerti lah ya, mengapa escorting itu patut saya garis bawah itu. Escorting itu dari driver ambulan itu yang sudah kami bantu dan juga keluarga pasien yang sudah kami bantu itu merasa senang dengan keberadaannya kami sebagai relawan ya Pak. Punten, kita itu memang relawan, cuma jadi kita itu relawan yang patut kita garis bawah itu, kita itu bekerja dalam hashtagnya itu kerja kelas juga kerja ikhlas gitu. Juga yang dimaksud dengan berbuat tanpa berharap seperti itu ya. Jadi kita juga ngapain gitu. Kalau memang bapak-bapak kepolisian itu menanyakan ngapain sih kamu sudah ngabisin bensin ke sana ke sini kan. Memang bapak bisa menyatakan seperti itu. Hati kami yang terketuk ingin membantu itu tidak melandasi dengan bensin ala apalah. Bahkan kami di grup itu, di klub kita relawan kita tidak memperbolehkan meminta apa? Kita tidak memperbolehkan meminta uang bensin sepersen pun pada driver. Gak boleh. Kita ketahuan, kita akan dimarahi oleh atasan kita. Ya ketua umum kita lah, ataupun jajaran lainnya gitu. Perihal escorting tadi itu yang kami harapkan dan juga kami inginkan sebagai relawan itu, khususnya untuk kepolisian itu ada dua
menurut saya itu ada dua opsi, ada dua pilihan. Menurut saya itu ada dua opsinya, ada dua pilihan. Yang pertama mungkin pihak kepolisian itu, karena kan undang-undangnya itu yang melakukan pengawalan, dan yang juga yang berhak melakukan pengawalan itu hanya kepolisian gitu. Nah, di sini yang saya harapkan, karena yang berwenang melakukan pengawalan itu hanya kepolisian, yang saya inginkan dan yang saya harapkan adalah pihak kepolisian ada yang standby di setiap rumah sakit. Jadi ya begitulah yang saya harapkan itu. Sebagai pihak kepolisian mungkin seharusnya ada salah satu yang bisa standby menunggu luncuran, yang kami harapkan ya seperti itu. Nah, ini di sisi lain sebagai relawan itu memang saya juga sebagai relawan itu merasa, karena memang ini tidak dilandasi hukum, karena dan tidak boleh begitu melakukan pengawalan itu. Karena ya kenapa tidak boleh, karena memang sudah ada undang-undangnya juga, melakukan pengawalan itu tidak boleh. Jadi kami hanya sebatas warga sipil tidak bisa melakukan pengawalan itu sebetulnya. Tapi hati kami terketuk untuk melakukan pengawalan itu kan, ya itu hati kami terketuk untuk melakukan pengawalan itu, hati kami terketuk untuk membantu dan memperlancar lajunya jalan ambulan seperti itu. Itu yang kami harapkan itu, bapak-bapak kepolisian itu bukan sebatas gaya-gayaan dan juga arogan. Kita juga mempunyai SOP yang dianjurkan itu tidak boleh arogan dan juga tidak sopan. Jadi kita itu melakukan pendampingan itu harus sopan dan juga tidak boleh arogan seperti itu. Nah, yang diharapkan lagi dari kami sebagai relawan, pihak yang berwajib bisa lah ya untuk melakukan pengawalan kan. Ya, jadi mungkin sampai di sini ya videonya. Tapi yang saya harapkan dari bapak-bapak kepolisian itu bisa mengerti apa yang kami inginkan dari opsi pilihan tadi, juga bisa mulai melakukan pengawalan terhadap pasien ya Pak ya. Ingat, pasien emergensi bukan jenazah Pak. Karena memang mungkin jenazah juga emang ada ya dari aturannya juga, jenazah itu memang boleh karena termasuk kendaraan prioritas. Tapi yang saya harapkan itu yang lebih prioritas nomor 2 Pak, yaitu mobil ambulans, yang saya harapkan bisa Bapak kawal begitu. Dan saya harapkan juga dari pihak kepolisian bisa mendengar asupan dari saya sebagai relawan. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.